Oke, selamat hari Senin lagi, Sobat Balcipak. Minggu ini seru sekali. Langsung aja kita akan membahas beberapa pertandingan di Liga Top Eropa tentunya. Yang pertama ada ketololan AC Milan yang nyaris kalah melawan tim papan bawah, klub promosi ya. Dan terus ada dua klub konten yang sangat berbeda hasil minggu ini. Terus ada juga El Clasico yang menurut saya biasa-biasa aja. Salip penyalip antar klub 5 top di Serie A juga. Ada Chelsea, ada Man City yang keduanya juga kalah minggu ini. Dan langsung aja kita ulas tuntas di Balcipak minggu ini. Oke, ketemu di pekan ke-8 Serie A minggu ini. Jadi kemarin AC Milan mengalami nyaris banget kalah karena lawan tim papan bawah klub promosi yaitu Pisa. Bayangin aja gimana AC Milan harusnya ya sebelum pertandingan 3 hari sebelum saya sudah prediksi bahwa AC Milan akan menang mudah. Minimal ekspektasinya terlalu tinggi mungkin ya, 5-0 lah, 5 atau 3-0 gitu. Ternyata malah sebaliknya, nggak tahu biasanya itu tim-tim besar melawan tim promosi atau tim papan bawah itu agak-agak ngeremehin atau gimana gitu ya. Tapi mungkin di satu sisi lagi beberapa pemain Milan masih belum kembali. Kan yang minggu kemarin itu cuman ada 7 cadangan, di minggu ini nambah cuman 1 tok. Ada Christopher Nkunku yang udah kembali, udah bisa main, tapi ya masih ada Rabiot, masih ada Pulisic yang jadi player of the match di bulan kemarin itu masih belum bisa main. Jadi kayaknya emang kesulitan ya, di mana Pisa juga belum pernah mendapatkan kemenangan sama sekali karena mereka berada di dasar klasmen. Ya mungkin secara keseluruhan tidak ada hal yang banyak berubah dari formasi AC Milan, ya begitu-begitu aja. Tapi comebacknya Rafael Leao sekali lagi menjadi pengganti lah, istilah pengganti yang kemarinnya Pulisic. Di bulan ini mungkin Rafael Leao akan menjadi player of the month, semoga ya, dan dia akan konsisten terus. Dan beberapa pemain kemarin di sesi latihan udah sempat kembali lagi, seperti Loftus-Cheek juga akan segera merapat walaupun secara fungsi sejauh ini kurang lah ya kan. Terus yang sangat berpengaruh itu sih Adrien Rabiot, tapi Samuel Ricci di dalam 2 pertandingan ini sudah berhasil menggantikan Adrien Rabiot. Di back kemarin Tomori tidak dipasang, mungkin persiapan untuk melawan Atalanta, mungkin ya disimpan dulu. Mengingat juga Atalanta sih ya nggak bagus juga, satu-satunya tim yang belum terkalahkan tapi imbang terus, ngapain ini kayak Juve sebelumnya. Terus di yang lainnya itu ada Liverpool. Aduh, ini bukan kebetulan ya, tapi saya udah bilang dari beberapa episode kemarin, dari awal kekalahan Liverpool itu saya sudah bilang berkali-kali bahwa Liverpool kalau main yang kayak gini terus, percuma pemainmu mahal-mahal tapi kayak gini terus mainnya, nggak bakalan lama, konsistennya udah bakalan hilang. Kemarin sempat menang di UCL tapi akhirnya di Liga mereka kalah lagi. Guys, ya udahlah ya, gimana lagi, emang semua itu ada masanya dan setiap masa itu ada orangnya. Jadi ya gantian lah. Mungkin benar kemarin prediksi kalau ada yang bilang Arsenal bakalan mengambil 2 trofi, membawa 2 trofi di musim ini, ya semoga aja. Ya kasihan juga ya kan, beberapa tahun tidak pernah mendapatkan gelar apapun ya kan, terutama di Eropa. Mungkin udah saatnya Arsenal ibaratnya mempunyai kesempatan lah, minimal ya Premier League. John, terakhir itu tahun berapa loh, kalian itu udah puasa gelar udah lama banget gitu ya. Sedangkan City yang akhirnya comeback setelah beberapa tahun dibeli klub Arab langsung menyabet beberapa gelar. Jadi sangat disayangkan sekelas Arsenal yang dulunya memang banyak pemain-pemain top tapi tidak bisa meraih beberapa trofi, ya khususnya trofi yang maksudnya yang
dihitung lah ya kan. Trofi kayak UCL, kayak Liga kayak gitu. Terus berbanding terbalik juga dengan klub konten yang lainnya, yaitu Manchester United. Gila, 3 kali beruntun ya, 3 kali pertandingan mereka menang terus. Sejauh ini menduduki peringkat 4 klasemen sementara Liga Inggris. Gokil. Jadi City itu di bawah, Chelsea juga di bawahnya Arsenal. Yang mengejutkan juga ada Sunderland yang berada di posisi kedua ya kalau nggak salah ya. Tim promosi yang semoga konsisten, nggak kayak yang lainnya. Dulu ada Brighton, dulu ada Nottingham Forest juga. Terus ya Liga Inggris itu punya tim-tim yang kadang dari promosi tiba-tiba langsung naik, ada juga yang dari papan tengah tiba-tiba langsung naik, bahkan bisa masuk Liga Champions. Tapi kadang ya satu musim tok gitu loh, jadi nggak bisa panjang umurnya, istilahnya konsistennya kurang gitu loh. Terus Manchester City juga mengalami kekalahan dan Chelsea juga mengalami kekalahan. Chelsea ini masih sangat belum konsisten sih. Setelah mereka juara Piala Dunia antar klub, kayaknya sejauh ini mainnya masih gitu-gitu aja. Walaupun secara pembelian lumayan banyak pemain yang dibeli, itu menunjukkan beberapa prestasi lah di sejauh ini. Oke, next lanjut ada El Clasico. El Clasico ini kayaknya El Clasico terakhir yang saya tonton yang enak lah ya. Ya eranya Ronaldo sama Messi. Sisanya ya biasa aja lah ya. Apalagi sekarang pemain Barca itu diisi yang katanya wonderkid superstarnya, tapi sekarang jadi selebgram ya kan. Cuman viral di Instagram doang, di sosial media doang, tapi nggak ada. Ya oke, bagus, cuman kan banyak yang kayak menyayangkan dari attitude-nya, dari gaya hidupnya, dari di luar sepak bolanya itu kurang menunjukkan bahwa dia seorang pemain yang ya harusnya, ini semua orang beropini pasti pemain itu enaknya ya jadi pemain aja gitu loh, nggak usah yang aneh-aneh neko-neko. Walaupun emang kadang ada imbasnya, bisa dapat endorse, bisa dari style juga bisa membantu penjualan diri sendiri gitu loh, bukan untuk klub. Tapi ya itu tadi, pada dasarnya kalian itu atlet ya kan, nggak usah kebanyakan tingkah lah ya. Kayak Neymar akhirnya ya karirnya sering cedera, jadi tidak panjang, tidak konsisten. Mending ya kayak Messi, CR, main-main aja gitu loh. Ada Kante yang nggak ada hatersnya, dia mainnya main aja, bagus ya bagus aja ya. Dulu kayak gitu sih, sepak bola itu indah karena ya orang main bola bener-bener main bola, bukan sibuk dengan sosial media, sibuk dengan tebar pesona ini itu segala macam. Tapi mungkin dulu belum ada sosial media, jadi exposure seperti itu agak berkurang. Oke, next di Serie A ya itu tadi yang pernah saya bilang di awal, ada Napoli yang akhirnya memanfaatkan kesempatan AC Milan yang cuman imbang. Terus ada AS Roma juga lumayan luar biasa lah ya semenjak Gasperini tiba di AS Roma. Juve ya udahlah ya, nggak usah dibahas, nggak penting juga kayaknya. Emang ya udah, emang dari mereka imbang terus itu emang sudah menunjukkan bahwa mereka masih belum bisa bersaing di 5 besar. Toh ya faktanya di Champion juga kalah, di Liga ya kalah. Ya udah, mungkin udah habis masanya ini. Gak tahu juga sih sampai kapan. Milan dulu butuh 10 tahun lagi baru bisa juara, Inter ya begitupun. Ya semuanya punya masa dan setiap masa ada orangnya masing-masing. Selanjutnya mungkin sebagai penutup, di midweek ini akan ada pertandingan lagi Milan Atalanta. Jadi intinya perkembangan sepak bola sekarang tuh emang lebih maju secara teknologi, secara perbaikan visi dan misinya emang lebih baik. Cuman keseruan itu udah mulai sangat hilang. Dulu sampai sekarang itu tidak bisa dibandingkan sama sekali. Mungkin nggak tahu kalau Gen Z, dia nggak pernah nonton bola zaman dulu, dia pasti membandingkan bahwa pemain sekarang tuh lebih baik, lebih bagus. Tapi faktanya ya, yang saya lihat dari dulu sampai sekarang, pemain sekarang itu belum bisa menyaingi pemain-pemain dulu, sangat belum. Era terakhir yang masih enak, yang masih istilahnya bisa dibandingkan lah ya, yaitu ya era terakhir Messi dan Ronaldo. Sisanya
ya udahlah, tinggal sisa-sisa pemain-pemain veteran yang ya udah nggak seeksis dulu, performanya juga udah berkurang. Ya mungkin itulah dari tahun ke tahun kita akan mengalami perubahan-perubahan itu. Bahkan sepak bola sekarang bukan lagi menjadi kayak sekedar olahraga, tapi menjadi sebuah produk yang bisa dijual kemana-mana, bisa jadi istilahnya artisnya di Eropa, di luar itu tuh ya pemain sepak bola. Bahkan bukan bisa mengalahi secara kekayaan, bisa mengalahi pemain film, bisa ngalahin pemain musik gitu ya lah ya.